Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyyu rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Hadirin kaum muslimin, sahabat setia kultur kuliah 7 menit Ramadan di MTS Al-Inayah Channel yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua dan kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan kesabaran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ibadah saum, tentu kita tidak akan terlepas dari salah satu ayat atau hadis qudsi. Hadis qudsi yang kita kenal dan kita familiar sekali dengan hadis ini, karena menurut para ulama hadis ini terkesan bertentangan, akan tetapi ada hal yang sangat luar biasa dalam hadis ini. Di dalam hadis qudsi ini dinyatakan bahwa kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azzi. Setiap amalan Bani Adam, setiap amal perbuatan anak Adam itu adalah baginya. Illa saum, kata Allah, kecuali ibadah saum. Fa innahu li wa ana azzibi. Karena saum itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azzibi, dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bahwa sedikit saya ingin jelaskan pertentangan para ulama mengenai hadis ini. Ada sebuah pertanyaan, bukankah seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan semua yang kita lakukan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah begitu hanya mengkhususkan ibadah saum yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah khusus bagiku? Ini menurut para ulama berbeda pendapat. Salah satunya yang termasyhur adalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pengarang kitab Fathul Bari. Di sana beliau menjelaskan begitu luar biasanya, menunjukkan begitu luar biasanya bahwa jika ada penghargaan yang diberikan langsung oleh yang memberi penghargaan, itu jauh lebih bermakna dan lebih berarti bagi penerimanya dibandingkan pemberian itu diwakilkan kepada orang lain. Inilah yang digambarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan hadis qudsi yang bertentangan menurut para ulama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara saum tentu tidak akan terlepas dari berbicara sabar. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, as-siyam, as-saum
itu adalah al-imsak, menahan. Begitupun as-sabru al-habsu. As-sabru huwa al-habsu. Sabar adalah menahan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara saum dan sabar. Sehingga kalau boleh saya ingin mengungkapkan, saya ingin mengingatkan kepada hadirin semua bahwa di dalam ibadah puasa yang terpenting esensinya adalah melatih kesabaran. Dalam kesabaran ini tentu kita semua memahami bahwa sabar menurut para ulama itu terbagi kepada 3 bagian. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru ala tarkil ma'asi, was-sabru alal musibah. Bahwa sabar itu ketika seseorang ditimpa musibah, sabar ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah saum kita bisa merasakan ketiga kesabaran inilah yang akan diuji. Bagaimana kita melatih kesabaran untuk mentaati segala perintah Allah, menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah. Kemudian sabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang padahal pada hari-hari lain hal itu adalah halal, seperti makan dan minum. Kemudian menahan untuk tidak berbicara yang tidak sesuai dengan agama. Itu pun semua adalah larangan yang seharusnya ditahan. Pada saat Ramadan itulah kesabaran itu pun diuji. Dan ketiga, as-sabru alal masiyah, sabar ketika ditimpa musibah pun, ya, ketika ditimpa musibah pun ia selalu menahan dirinya untuk selalu bersabar. Musibah ketika dia harus menahan lapar, menahan dahaga, hanya sebatas dari mulai fajar hingga terbenam matahari. Itu pun dilatih di dalam bulan puasa. Sehingga betul-betul ketika kita sudah melaksanakan ibadah saum, tentu diharapkan kesabaran yang 3 tadi bisa kita latih dan bisa kita aplikasikan dalam seluruh rangkaian kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya. Itulah 3 hal yang dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Bagaimana bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersabar ketika ditimpa musibah, dan bagaimana bersabar ketika harus menjauhi semua larangan Allah. Pahala ibadah puasa pun begitu jelas di dalam hadis qudsi adalah wa ana azzibi, dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia pahala ibadah puasa. Begitupun sama, sabar pun tidak ada batasnya. Sesuai firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 10, yang terakhir di akhir ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya adalah tanpa batas. Dengan tanpa batas itulah maka bentuk semua pahala yang Allah berikan hanya dirahasiakan ibadah yang satu inilah, yakni ibadah saum. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam ibadah saum di bulan Ramadan kali ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah sesuai yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan dalam kuliah 7 menit Ramadan di MTS Al-Inayah Channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu,
Kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sedekah di Lajisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah. Rahmat melimpah.